Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Wais Al-Qarni, dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni Sistem Informasi Akademik Sekolah atau SIAKAD berbasis web. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe terlebih dahulu, dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silakan bisa klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni Sistem Informasi Akademik Sekolah berbasis web atau SIAKAD. Nah, sebenarnya untuk video demo kali ini adalah video demo lanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video demo sebelumnya, silahkan bisa tonton terlebih dahulu, atau bisa klik di bagian kanan atas dari video ini untuk melihat atau menonton video sebelumnya. Baik, jadi perlu diketahui untuk sistem ini berbasis web ya, dan untuk demo pada kesempatan kali ini akan saya demokan di localhost atau hosting lokal ya. Nah, di sini saya menggunakan paket control panel XAMPP ya, atau XAMPP control panel dari versi 3.2.2. Nah, sebenarnya untuk XAMPP ini berfungsi sebagai web server ya, dalam hal ini adalah server lokal. Nah, langkah yang pertama kita aktifkan terlebih dahulu untuk modul Apache dan MySQL-nya yang ada di paket XAMPP control panel. Nah, di sini saya menggunakan PHP versi 5 ya. Bagi teman-teman yang menggunakan versi yang lain, jika mempunyai shortcut ini bisa disesuaikan ya. Nah, berikutnya jika keduanya sudah aktif, nah kemudian kita bisa langsung ke web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome, kemudian ketikkan localhost /siakad sekolah seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan halaman login. Jadi setiap user yang hendak masuk ke dalam sistem maka harus login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan password dengan benar. Jika salah satunya salah, maka user tersebut tidak akan berhasil masuk ke dalam sistem, artinya tidak akan bisa mengakses sistem secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan login sebagai admin ya. Nah, perlu diketahui bahwa untuk user di sistem ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah admin, kemudian siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari sistem SIAKAD sekolah berbasis web ini. Nah, kemudian di bagian sebelah kiri ini ada beberapa menu ya. Menu dashboard, kemudian menu data master, data pengguna, data akademik, SMS gateway, data absensi, kemudian ada PPDB online atau penerimaan peserta didik baru, kemudian ada jurnal, kemudian ada forum diskusi, kemudian ada ujian online dan laporan nilai siswa ya. Kemudian di bagian tengah ini ada beberapa informasi mengenai jumlah siswa, jumlah guru, kemudian jumlah upload dan jumlah forum ya. Baik, di video kemarin atau video sebelumnya saya sudah mendemokan sampai di menu data master sampai ke sub menu data status kepegawaiannya. Nah, pada demo kali ini saya akan melanjutkan demonya, yakni mulai dari data pengguna ini ya. Di menu data pengguna ini ada beberapa submenu, diantaranya ada data siswa, data guru,
data kepala sekolah, data administrator ya, atau data admin ya. Jadi setiap pengguna ya, pengguna dari sistem ini bisa kita bikin ya, atau kita daftarkan agar dapat mengakses sistem ini. Oke, yang pertama adalah data siswa. Di sini kita bisa memasukkan pengguna dari data siswa ya. Kita bisa filter berdasarkan kelas seperti ini dan kita bisa lihat. Nah, untuk kelas 10 MIPA 1 atau IPA 1 di sini baru ada satu ya, baru ada satu siswa. Nah, di sini siswa tersebut bisa kita langsung aktifkan. Nah, di sini juga ada fitur untuk mengedit data siswa, kemudian penilaian diri, kemudian penilaian teman. Kemudian di sini juga kita bisa menghapus data siswa. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan data siswa dan kita bisa mencetak. Jadi ketika dicetak nanti akan diarahkan ke halaman cetak seperti ini. Oke, kita akan kembali. Nah, ini di data siswa ya. Kemudian berikutnya ada di data guru ya. Data guru juga sama ya. Di sini kebetulan untuk data guru baru satu yang tersimpan, yakni atas nama Budi. Nah, di sini kita bisa menambahkan data guru baru. Kemudian kita bisa mengisikan kolom yang masih kosong seperti NIP, password. Ini password untuk login ke dalam sistem ya. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian agama, nomor HP, nomor telepon ya, kemudian email, alamat. Kemudian di sini juga bisa menginfokan NIK jika si guru tersebut sudah berstatus pegawai negeri ya. Berikutnya di data kepala sekolah, di sini juga bisa menginputkan data kepala sekolah. Contoh ya, ini baru, karena ini baru satu ya, kita bisa inputkan misalnya, atau kita bisa edit data kepala sekolahnya. Nah, kemudian berikutnya ada data admin atau administrator dari sistem. Di sini juga kita bisa tambahkan data admin yang baru ya. Nah, kita bisa inputkan username, password, nama lengkap, email, nomor telepon, dan jabatannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu di menu data pengguna ya. Kemudian berikutnya ada menu data akademik. Nah, di data akademik ini beberapa submenu, diantaranya data kelompok mapel. Nah, jadi di sini ada pengelompokan mata pelajaran, ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C atau peminatan atau konsentrasi biasanya. Nah, kita juga bisa tambahkan data kelompok mata pelajaran, misalnya jenisnya apa, kemudian nama kelompoknya apa. Lebih seperti itu. Berikutnya ada di data mata pelajaran. Di sini data mata pelajaran belum ada ya. Kita bisa tambahkan, misalnya kita menggunakan kurikulum apa ya. Contoh kurikulum Merdeka, kemudian kode pelajarannya, kemudian nama mapelnya, kemudian ini nama mapel dalam bahasa Inggris ya. Kemudian jurusan. Kemudian di sini kita bisa menambahkan nama gurunya, guru pengampu dari mata pelajaran tersebut. Kemudian tingkat, kompetensi. Ini kompetensi umum, ini kompetensi khusus. Kemudian jumlah jam. Ini jumlah jam bisa dalam 1 minggu atau 1 bulan ya. Kemudian urutan, sesi. Kemudian kelompoknya ya, ini kelompok mata pelajaran umum atau peminatan. Kemudian kita bisa langsung mengaktifkan, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada data jadwal mata pelajaran. Di sini kita bisa melihat jadwal mata pelajaran di tahun akademik yang aktif. Kemudian kita bisa filter berdasarkan kelas. Nah, karena kebetulan di sini data jadwal pelajarannya belum ada, maka belum dapat ditampilkan. Nah, untuk menambah jadwal pelajaran di sini bisa diklik. Nah,
Kemudian bisa diisi untuk beberapa kolom yang masih kosong, seperti tahun akademik yang dipilih, kemudian kelasnya, kemudian mata pelajaran, ruangan, gurunya, kemudian jadwal paralel, kemudian ada jadwal serial, kemudian jam mulai dan jam selesai, kemudian hari yang dipilih, kemudian kita bisa aktifkan dan tambahkan. Berikutnya ada di data bahan dan tugas. Di sini untuk bahan dan tugas, ini untuk tugas siswa ya biasanya. Nah, kita bisa langsung menambahkan. Jika datanya belum ada seperti ini, kita bisa tambahkan ya. Kemudian ada ini tadi jadwal pelajaran ya, kemudian ini bahan, kemudian berikutnya ada kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar ini kita bisa filter berdasarkan kelas, karena di sini belum ada kompetensi dasarnya, belum tersimpan datanya di database. Kemudian ada penilaian diri, ini penilaian diri. Ini bisa kita tambahkan juga datanya. Di sini untuk penilaian diri yang sudah ada, ini baru ada 2. Pertama, bagaimana kenyamanan Anda terhadap teman di sekolah ini. Kemudian bagaimana kenyamanan Anda di sekolah ini pada ini nama pelajarannya. Misalnya matematika. Bagaimana kenyamanan Anda di sekolah ini pada pelajaran matematika, seperti itu. Nah, ini bisa kita edit maupun kita hapus jika diperlukan. Berikutnya di data rentang nilai ya, rentang nilai ini kita bisa tambahkan juga, kemudian kita bisa edit. Contoh di status ya, di sini 10 IPA 1 kita bisa edit misalnya seperti ini, kelas, kemudian dari rentangnya sampai grade-nya, kemudian keterangannya apa gitu ya. Berikutnya di data penilaian teman ya, ini juga hampir sama seperti di penilaian diri ya, hanya saja ini untuk pertanyaannya ini baru ada 2. Contohnya, apakah dia teman yang baik, apakah perbuatan jahat yang pernah teman Anda ini lakukan, apa perbuatan jahat yang pernah teman Anda ini lakukan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya, nah yang berikutnya ini adalah menu SMS Gateway. Jadi untuk sistem ini bisa diintegrasikan dengan layanan SMS Gateway. Jadi nanti sistem ini bisa mengirimkan SMS secara massal ya ke nomor HP atau nomor handphone yang sudah tersimpan di sistem ini. Nah, untuk menu SMS Gateway ini terdapat beberapa submenu. Pertama, kirim SMS. Di sini untuk nomor teleponnya bisa diinputkan ya. Kemudian isi pesannya apa. Nah, fungsi dari fitur ini kita bisa mengirimkan SMS baik per individu maupun secara massal atau secara kolektif. Kemudian dengan adanya fitur ini juga pihak sekolah bisa memberitahukan lewat layanan pesan singkat kepada wali murid atau orang tua siswa. Berikutnya di sini ada broadcast SMS. Di sini bisa kita pilih kelasnya yang akan dikirim. Jadi untuk SMS broadcast atau SMS secara massal ini kita bisa pilih berdasarkan kelas, kemudian targetnya ya. Misalnya kirim ke siswa atau kirim ke ayah atau ke ibu ya. Kemudian di sini untuk pesannya bisa kita ketikkan ya, maksimal 160 karakter. Kemudian ada auto reply, ini untuk penjawab otomatis. Di sini seperti rek kegiatan, misalnya kegiatan pramuka. Kemudian ada rek info, diharapkan untuk semua orang tua lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Ini untuk auto reply, untuk layanan auto reply atau fitur auto reply. Kemudian ada inbox SMS to web.
Nah, jadi untuk SMS yang masuk, ya mungkin SMS yang dikirimkan oleh siswa ataupun orang tua siswa akan masuk ke dalam pesan masuk atau inbox SMS di sini ya. Tentunya jika sistem ini sudah di-upload ke hosting ya, atau sudah di jaringan internet. Berikutnya ada outbox ya, ini perbedaannya. Outbox itu juga untuk pesan keluar, di sini untuk auto reply ya. Ya mungkin kurang lebih untuk demo pada kesempatan kali ini hanya itu saja, yang tadi sudah meliputi data pengguna, data akademik, dan SMS gateway. Nah, untuk demo berikutnya seperti data absensi, PPDB online, dan lain sebagainya akan saya lanjutkan di demo berikutnya ya, di video demo berikutnya. Jadi pastikan teman-teman sudah menonton video demo ini dari awal sampai akhir, dari part 1 hingga part terakhir, agar untuk penjelasan dari penggunaan sistem ini tidak bingung ya. Baik, mungkin itu saja untuk video demo pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.